sini, datang ke sini, mudah-mudahan tidak bosan ya Bapak Ibu. Terus ini adik-adik kita dalam hal hari ini panjenengan diundang di sini dalam rangka PI kedua pendampingan individu program CGP. Kebetulan CGP-nya saat ini jadwalnya Pak Sudar. Kalau hari Jumat kemarin Bu Leli, kemudian Senin Bu Anis, sekarang gilirannya Pak Sudaryono. Sebelum kita masuki acara diskusi, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca basmalah agar apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara diskusi hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu mengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, terakhir penutup. Untuk acara pertama, moderatornya langsung saya pegang di Bapak Ibu. Saya selaku temannya Pak dan teman-temannya dengan juga, saya mendampingi di sini, bukan maksudnya menggurui, bukan yang paling pintar boten. Kita belajar bersama, kita mau sharing. Adik-adik juga nggak takut ya, jangan takut nanti nggak mempengaruhi nilai. Ya, takutnya nanti kalau nggak ngomong aku dikurangi nilainya. Tidak berpengaruh ke situ ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya diajak Pak Dar sini. Muridnya Pak Dar gitu. Oh iya, jangan khawatir nanti nilainya plus. Tujuan diskusi ini adalah proses pendidikan bagi calon guru penggerak, masih calon ya, belum lulus ibaratnya. Kalau Bu Diana sampun lulus, sudah dapat sertifikat Bu Diana karena kebetulan angkatan keempat ya. Kalau Pak Sudar angkatan ke-7, jadi angkatan keempat tapi tertunda. Nah itu bukan gagal Pak, tertunda. Dan ternyata di angkatan 7 ini langsung namanya apa, meroket ya, sama seperti Bu Leli. Mana nih Bu Leli ya? Ada Bu Leli. Nanti kalau mungkin maksudnya kalau bersama dengan Bu Diana kalah saingan dengan Bu Diana, makanya diberi di angkatan ke-7 gitu Pak Bar. Nanti kalau baru dua-duanya kan sinarnya bersamaan, matahari kan tidak mungkin dua ya. Nah, salah satu ambil hikmahnya seperti itu. Nah sekarang bersamaan dengan Bu Leli, akhirnya Pak JSN K3 ini ada bintang-bintang yang akan bersinar, akan membuat SMK 3 semakin terang, semakin bercahaya di Bondowoso ini terutama ya. Mudah-mudahan juga di nasional, nanti di kancah provinsi nasional. Ini guru-gurunya sudah, pengajarnya mulai bersertifikat guru penggerak yang mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan semua yang ada di sekolah ini. Kemudian untuk hari ini ya, sebelumnya CGP sudah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang ada, yang berpihak kepada murid. Nanti anak-anak, adik-adik ini biar bisa melihat visinya, saya itu di manakah letaknya posisi saya. Nanti kita bisa melihat, nanti kita berproses bersama-sama merumuskan visi sekolah yang ada di sini. Pak Ili mungkin sudah mendekati ke hal yang diinginkan atau belum, nanti kita akan berproses. Cukup sekian dari saya, tidak usah panjang lebar, biar nanti Pak Dar yang action ya. Monggo Pak Sudar, kami serahkan. Jadi langsung dipimpin Pak Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih ke kepala sekolah yang sudah nanti akan menyampaikan
sudah saya sampaikan ke pengajar praktek saya, Ibu Titi, yang telah menemani saya mulai dari tahap 1, ini yang hampir selesai. Dan mulai besok kita sudah dimulai tahap kedua. Berikutnya saya sampaikan ke teman DPP, Ibu Leli, dan sudah selesai melaksanakan kegiatannya. Dan saya sampaikan juga terima kasih ke Bu Anies untuk sebentar lagi juga ke sini. Dan saya juga sampaikan terima kasih ke teman-teman guru SMP kita Bondowoso, Bu Diana, DPP 4, dan Ustaz Adnawi sama guru bahasa Indonesia ini, Bu Agus guru PKN, Melisa dan teman-teman siswa-siswi SMP 3 Bondowoso sebagai kita dilibatkan dalam proses ini. Dan saya sampaikan sama Ibu Dinda sebagai Butulen sekaligus untuk meresum berbagai persoalan yang akan disampaikan dalam selama proses ini. Saya sampaikan terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya yang datang ke sini untuk berproses, berdiskusi bersama-sama untuk dalam rangka prakarsa perubahan SMK 3 Bondowoso. Perlu digarisbawahi, sebuah visi dan misi itu tidak selamanya bagus karena perkembangan zaman yang begitu dinamis, maka visi dan misi juga dinamis, ilmu pengetahuan juga dinamis. Oleh karena itu perlu kita diskusikan bersama, dan kegiatan ini itu betul-betul tidak dalam program atau proses saya kalau ada seperti ini. Padahal saya hampir tiap malam membuka YouTube, ternyata ini memang diadakan seperti ini. Dari beberapa referensi yang saya temukan dari teman yang Bu Leli, kemudian Bu Anies, juga saya, ternyata ada siswa yang dilibatkan walaupun sedikit ikut berproses. Dan juga saya sampaikan banyak dan tidaknya itu memang berpengaruh, tapi paling tidak walaupun hanya sedikit ini, tapi itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya pravisi dan prakarsa perubahan. Di mana-mana nggak terlalu banyak, seperti ini aja juga tidak apa-apa. Tambah lagi walaupun 2 atau 3 juga tidak apa-apa. Datang pun yang penting kita mengundang, datang pun kita tidak apa-apa. Yang penting kita menghargai WA kita di malam teleponan sampai kali ini, walaupun tidak datang, kita tetap menghormati dan menghargai pilihan mereka. Yang datang pun kita menghargai dalam proses itu. Itu pertama kali mukadimah yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke acara pada saat ini. Pinang saya berdiri, disangka saya nanti kepala sekolah kalau dulu terus. Ini guyon, ini setengah resmi guyon, tapi prosesnya harus terlalui. Ini kalau di samping kanan itu foto saya, bukan foto orang lain. Itu foto saya, katanya kepala sekolah itu nasimkan. Kalau nasimkan pakai kopiah, pakai yang pada rambutnya, kalau dibuka seperti itu nasimkan. Kata kepala sekolah nasimkan. Kalau pada zamannya itu Abi Sihab, gitu. Padahal itu Sudaryono yang datang dari Desa Kandang, Kecamatan Kapungan, bukan Kandang Sapi, tapi Desa Kandang, Kecamatan Kapungan. Yang pertama. Kemudian berikutnya, pada saat ini itu pendampingan individu 2, pendampingan individu 1 sudah selesai pada tahap modul 1.2, 1.2, 1.3, 1.4. Ini pendampingan individu 2. Ini visi dan prakarsa perubahan. Dan setiap saya buka di YouTube sampai jam 2 malam kemarin, visi dan prakarsa perubahan ini adalah ketika pendampingan 1 diseminasi kita menyampaikan beberapa program yang disampaikan. Sekarang prakarsa perubahannya apa sekarang yang ditanyakan sebenarnya? Begitu kira-kira ya Bu. Apa yang sudah dilakukan? Maknanya seperti itu ternyata. Sebelum apa yang kita lakukan, kita sampaikan ini dulu. Visi adalah pengembangan visi akan mulai di masa depan, akan membantu kita untuk menyelaraskan dan perencanaan upaya-upaya apa saja yang akan diambil. Ini pengambilan akan menjadi masa depan, akan mulai
Kemarin waktu itu peringkat 2 tidak? Ya, 2. Peringkat 2. Ini kebetulan yang mengajar adalah guru BKN, kemudian juga banyak tepuk tangan untuk guru ini. BKN itu bentuk apresiasi. Nah, itu yang namanya berpihak pada murid. Kira-kira begitu yang saya baca. Itu berpihak pada murid. Diajari sampai mereka juara dan tidak mudah untuk juara peringkat 2 di Kabupaten Bondowoso. Itu, terima kasih bagus dan testing. Berikutnya memiliki visi, yaitu untuk mengenai perkembangan murid sangatlah penting bagi seorang guru. Nah, karena Desti itu peringkat 2 di Kabupaten Bondowoso, nanti saya coba untuk membaca puisi di sini. Tunggu dulu ya, saya jelaskan di sini untuk membaca puisi. Itu saya kirim. Puisi itu sangat bagus kan? Karya dari Insinyur Soekarno. Visi, lanjut guys, lanjut. Nah, visi seorang guru yaitu memang guru bukan memang kepala sekolah, Pak. Sudah Bu Lili memang bukan kepala sekolah, tapi tidak ada salahnya kita membuat visi dalam rangka untuk prakarsa perubahan. Ini ya, apa jiwa visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan lebih banyak pihak hingga memuaskan dan mengundang upaya kolaboratif dengan mewujudkannya. Visi itu kolaborasi. Ini semuanya punya visi. Kemarin saya ini sambil cerita, misalkan saya kemarin ke ruang KR, kemudian saya pura-pura tidur ngobrol dengan Ustadz. Ini guru PPKN. Sengaja saya mengundang guru PPKN, termasuk guru agama, cuma guru agama tidak datang. Nah, PPKN ini ketika datang ke UKS, datang ke UKS, TPP-nya seketua, nanti ditaruh ya Ustadz, kita di sini dulu. Ngajar apa? Kalau bukan produktif tidak terlalu diteliti. Ini menarik berkaitan dengan siswa. Ditanya Ustadz, telah ditanya. Kalau dulu waktu SD dinamakan apa? Kalau PKN PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Langsung PPKN ditegur, dikasih informasi. Yang penting moralnya dulu PPKN. Moralnya. Begitu Ustaz, itu teman saya pura-pura tidur sampai Ustaz ingin mendapatkan sesuatu dari Ustaz. Ternyata seperti itu. Moralnya dulu Ustaz. Itu tugasnya PPKN dan guru agama. Sayangnya guru agama belum datang ke sini. Nah itu moral dulu. Nah itu persis yang disampaikan dengan profil pelajar Pancasila. Moral itu siswa. Siswa itu berpihak pada siswa, sama atau disebut dengan menghamba kepada siswa. Visi itu harus menghamba pada siswa. Itu moral mendapatkan tugas khusus dari kepala sekolah. Kemudian Ustaz. Berikutnya, ini ya kita sampaikan dulu visi guru ini umum. Nanti bisa dikritisi. Ini tidak sabar itu saya. Mentor saya tidak sabar itu, tapi akan saya layani dengan bagus. Satu, mendidik bukanlah pekerjaan administratif. Mendidik, anak bagus, sudah tidak bagus, nilai 80, bukan berarti anaknya 80 ya. 80 di masing-masing sekolah targetnya berbeda-beda. Itu ya, bukan kreatif. Nah, oleh karena itu dalam sebuah filosof menyatakan kalau membuat produk itu 1 jam bisa selesai, 2 jam bisa selesai. Tapi seorang guru bukan hanya itu. Ya, tugas seorang guru itu adalah membuat siswa memiliki karakter building. Intinya, karakter building itu sulit dan butuh waktu yang panjang. Itu karakter building. Maka moral tadi yang ditekankan oleh kepala sekolah. Butuh karakter, anak-anak butuh karakter. Ya. Produk gampang. Ini produk SMK 3 Bondowoso. Ini produk SMK 3 Bondowoso merupakan bagian dari panen karya nanti
terakhir. Jadi terakhirnya di 3.3 tidak saya buat ini. Jadi tidak selesai. Itu. Berikutnya yang nomor 2, mendidik tidak hanya berbicara dimensi waktu sekarang. Ada target pekerjaan dan pertumbuhan manusia demi manusia, hasil pekerjaan kita akan terlihat saat manusia itu berkarya. Jadi bukan hanya mendidik saja, tapi menghasilkan karya. Setelah karakternya terbentuk, maka bentuknya bisa menghasilkan karya. Ada Fani yang lainnya, prosesnya itu karyanya itu merupakan proses yang berpihak pada siswa. Nah, karyanya itu besok akan ditampilkan dalam acara pertemuan wali murid dengan komite dan sekolah. Dan hasil karyanya termasuk di depannya kepala sekolah ini, SMK 3 Bondowoso. Tepuk tangannya mana? Bukan karyanya Pak Sudar, tapi Pak Sudar memberikan motivasi ke Bu Linda ini hasilnya. Begitu. Berikutnya, ya, bagaimana 5-10 tahun murid saya adalah 5-10 tahun. Kalau dalam visi misi dulu ini kan kita nggak berpikir apa-apa ya. Pikirannya saya berpikir imajinasi tentang murid masa depan saya seperti ini, ada 4. Dan ini diskusi bersama mentor saya dengan Diana. Dulu mentor saya mulai tahun 99 2009. Yang pertama, ini nanti diskusi bersama, namanya kita materi ya. Ini teman. 1, bertakwa. 1. Saya pikirnya kepada sekolah TK ini, bertakwa. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, berkarakter. Yang keempat, berbudaya. Ini apakah cocok apa tidak ya, begitu ya. Itu dulu ya. Dan tahunya presentasi terakhirnya. Yang bertakwa, contoh. Bertakwa ini sudah bisa dilihat tentang bertakwa. Murid yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya. Ini bertakwa. Salah satu bertakwa kegiatan di SMK 3 Bondowoso P5 kemarin. Kaum muda, kaum milenial menuju Baitullah ini kemarin. Pak sudah ikut juga nebeng-nebeng, dapat foto seperti ini, nebeng kegiatannya. Dan videonya Pak sudah banyak walaupun hanya nebeng. Pak Sudar juga membantu prakasa banyak ya. Pak Sudar membantu salah satunya cara berpakaian ihram anak-anak berpakaian ihram langsung disarung, sarungnya mendorong ke bawah kan kelihatan nanti Mas ya. Nah, itu bagaimana supaya kokoh, Pak Sudar memberikan praktik mari. Kemudian cara berpakaian ihram yang pas. Bagaimana cara kita lempar jumroh, selainnya guru agama, Pak Sudar ikut terus. Tapi ada video Pak Sudar, sehingga videonya Pak Sudar punya durasi hampir 2 jam 3 jam. Ada Pak Sudar bertakwa yang kegiatan di sini. Ada, cuman mau dimasukkan ke kegiatan saya, nggak boleh sama bodi, takut saya mencontoh. Padahal tidak sama tempatnya jadi ini terlalu lapar katanya. Padahal kegiatannya beda. Iya, pelatihan katanya. Nah, berikutnya cerdas. Saya nggak nyangka kemarin setelah itu saya cari siapa Desti. Ini Desti ya. Nah, terus saya cari, bagus ada Desti mana? Saya ingin foto dapat juara, siapa tahu nanti berguna kata saya waktu itu ya. Ini lama kan ya Desti? Lama ada juara mendapatkan Desti. Cerdas, bukan saya cerdas ingin mencari Desti dapat juara. Ini saya hanya numpang foto. Yang dapat juara bukan saya, Bu Agus di PPKI yang pasang di siang. Pak sudah numpang. Kok ada cerdas nanti ditanya para sekolah mana? Oh ini nanti sudah di depan saya berfoto. Ini bukan saya berdiri, tapi biar saya keren gitu. Kemudian Desti juara 2, dia keren. Numpang hidup sama Desti saya ini. Numpang hidup sama Desti. Ternyata fotonya berguna. Itu alhamdulillah cerdas.
cerdas, bukan kalau sudah cerdas menjadi orang yang juara, minimal seperti itu, dapat manfaatnya. Ini berpihak pada murid ya Bu. Walaupun kita jauh, tapi kita ikut berfoto kan mengembirakan muridnya. Gitu. Berikutnya cerdas. Berikutnya berkarakter. Nah itu OSIS. OSIS di mana? Ada di panggung saya foto, ada di mana saya foto, visi-visinya saya foto. Ini salah satu bagian OSIS kemarin. 3 OSIS berfoto bareng, saya temani. Kemudian programnya saya baca, walaupun tidak terlibat langsung, saya terus mengikuti perkembangan-perkembangannya. Ada di sini saya foto, banyak foto OSIS. Fotonya sampai di saya 1.400 foto dari kegiatan siswa di sekolah. Sampai sekarang ada lebih 1.000 ada di laptop. Saya simpan suatu saat nanti berguna. Ternyata visinya berkarakter seperti itu. Itu visi siswanya. Itu apa namanya ya? Nah ini OSIS ya. Ya. Oh ternyata yang kita programnya saya terpilih dengan OSIS ya. Jadi OSIS juga. Berikutnya ini berkarakter. Ini teman-teman, anak-anakku semuanya, kita harus punya karakter dan karakter kita itu berbeda. Menurut kita perspektif dari Ki Hajar Dewantara. Karakter itu unik, punya keunikan. Mudah-mudahan tidak salah saya menjelaskan. Karakter itu setiap orang punya karakter dan punya perbedaan dan punya keunikan. Bagus unik, bagus, rajin, aktif, mudah marah kayak gitu ya. Bisa, dia punya keunikan, khususnya kerjanya rajin. Jarang nggak? Yang Mundiana mudah juga, mudah marah, mudah tersinggung. Yang Pak Nawi ini, wah ini Pak Nawi, kemarin saya tanya, ini bukan PPKS yang tidak dijelaskan. Pak Nawi kalau minta tanda tangan ke ibu, buku EPP-nya langsung kita gunakan pada Yuda. Kemarin saya pura-pura di sana, buku KN ini ada di Pak Musala di KN. Saya pura-pura di dulu persentainya Pak Nawi dan Pak KS. Saya maju di kampus ini harus nanya pada PPKN dulu. Kalau di siapa namanya PMP, berikan berapa Pancasila, modalnya itu yang dibahas. Jadi PPKN punya tugas moral dari UKS kemarin. Hasil dari saya pura-pura tidur, ngobrol, ternyata saya menemukan inisiatif dari Ustaz Nabi ini, makanya di sini. Itu berkaitan dengan karakter, moral karakter ya. Orang punya karakter harusnya, dan karakter tidak bisa disamakan. Begitu, ya, karakter disamakan. Ya sama kemudian ini kalau esok sekali malam marah untuk malam panjang, panjang jawabannya. Saya pernah ada sedikit tuh panjang membuka kemana-mana. Bukunya apa? Pura-pura dibaca tapi tidak dibaca semuanya. Baca tidak diundang ini. Bapak ini, ini panjang tapi tetap gitu. Kalau lulus guru berat tak ada bapak ini panjang baca. Nah, yang berbudaya, baperan itu, baperan dan berbudaya. Walaupun kita ini berotak internasional, kata kuncinya kita tetap menghargai budaya yang ada di Indonesia. Itu budaya berbudaya. Kalau dijelaskan budaya, murid yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kesopanan, ada nasionalisme, ada kesopanan. Antar guru berbeda, kepala sekolah berbeda, antar siswa berbeda. Itu nilai-nilai berbudaya, nilai-nilai kesopanan, budi luhur kita, nasionalisme. Kemudian berikutnya nilai kesopanan, nilai moral, nilai Pancasila dan nilai-nilai agama di dalam hidupnya. Ya, bagi siswa itu nilainya harus nilai-nilai yang bernilai. Dah. Nah, berikutnya selesai lagi diskusi. Ini di sekolah saya mengutamakan kepentingan murid. Di SMK 3 ini kepentingan murid. Kegiatannya banyak sekarang, berubah drastis. Ya. Berubah drastis. Beda pimpinan, beda kebijakan, beda kegiatan. Sekarang lari cepat secepat-cepatnya
Ya, secepatnya dibuat dan semuanya untuk kepentingan siswa. Selalu ditanya, bukan sini suku, lalu status dia kayak gini. Dan lagi ditanya lagi, siap bu, siap bu, siap bu, siap bu. Padahal buatan ini, yang bukan 10, 12, yang bukan tinggal sedikit masih. Iya, iya. Memang begini. Akhirnya ditambah siswa, harus cepat geraknya. Siap, walaupun masih tertidur, siap bu. Gitu. Namanya prajurit harus siap di medan tempur. Kayaknya seperti itu. Bukan tempat tidur. Oh begitu. Harus siap segala suasana. Oh udah bangga ya sudah 3 murid di sekolah saya sadar betul bahwa pekerti dan disiplin merupakan hal yang sangat penting. Oh disiplinnya ya. Sekarang jangankan orangnya, tanaman saja diperhatikan. Ada sampah satu saja ketemu di sini kan. Ada lagi. Kok ada terus? Kok anak-anak tidak ada orang yang terus? Coba dibantu Desti sama teman-teman. Coba yang rapi. Bukan dimakan langsung dibuang. Yang kedua itu pasti gurunya. Begitu banyak. Begitu ya. Bukan anak makannya yang dimakan dibuang di mana saja. Tapi lumayan ternyata sekarang ya data berserakan itu satu kali lagi. Wah ini prakarsa perubahan. Saya punya ide kemarin dengan anak DPP seperti ini, kumpul bersama. Kita harus masuk ke jiwanya siswa. Berat seperti siswa, berat seperti siswa pada berat. Dicoba masuk, baru masuk bertemu. Jadilah seperti itu. Kayaknya biasa, tapi rasa nasionalismenya tumbuh seperti begitu. Begitu. Itu Pak sudah didengar. Paling pendek kayaknya saya ya dengan siswa ya. Pada kelas 11 itu ya. Yang penting kebersamaannya. Itu tumbuhnya. Setelah selesai saya taruh UPC, ditaruh pang-pang. Kepala sekolah datang, loh, di panggung sini bersini. Akhirnya sekarang ditaruh. Ternyata itu ditaruh di depan itu, ditaruh bunga-bunga, jadi bagus ternyata itu. Bagus ke sana. Ada saja temannya, sudah ada lagi, pokoknya ada. Dan itu sudah tidak di tempatnya, sekarang sudah berubah di tempat yang tepat sekarang. Itu sederhana menjadi istimewa. Berikutnya, terus lanjut itu prakarsa perubahannya. Enggak. Nah itu yang saya nanti kritisinya itu kan pertanyaan. Itu ya, itu jangannya seperti itu bukan foto saya. Boleh saya akan menjadi itu nanti itu. Dah, punya sendiri. Pokoknya yang ada foto saya. Nah, nanti diskusi. Kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Kalau dibaca inquiry apresiatif itu yang sama namanya saja. Siapa? Ingat ya kalau namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu mudah-mudahan tidak keliru. Soalnya ada struktur sama fasilitas sama BP. Inquiry apresiatif itu bahwa kita itu berpihak pada kekuatan. Apakah ada kelemahan, tantangan dan ancaman yang berpihak pada kekuatan dan setiap kekuatan itu dimaksimalkan. Sama besok karya festival. Yang penting punya kekuatan langsung disediakan 10 tenda. Semuanya kaget dan bergerak siang dan malam. Misalnya besok ada. Kok 10 tenda dari mana? Bagaimana langkahnya? Pingsan dulu sebentar dari malam. Bangun lagi, pingsan lagi. Jam 3 malam bangun lagi. Nah, akhirnya menyelesaikan sound inklusif. Hari ini berarti undang 6 orang karena besar kita ini Pak Anies menyelesaikan itu nanti jam 3 sore selesai bisa tampil di sana, bisa action nanti di festival. Bisa langsung pakai mic dari source systemnya sendiri nanti itu. Walaupun kecil. Itu. Jadi kuliah apresiatif itu kalau ada kekuatan sekecil apapun harus kita lakukan. Kalau kita berbicara wirausaha ada SWOT, kekuatan dulu, kelemahannya apa, tantangannya apa, ancamannya apa. Setelah dibaca baru melangkah apa tidak, melangkah apa tidak ada SWOT yang saya tahu. Tapi kalau itu yang biasa
Sedikit apapun kekuatan kita harus melangkah. Perkara nanti ada kesalahan di lapangan, kita perbaiki. Tembak dulu perkara belakangan. Begitu. Oh, mama saya nanti bisa dikritisi bersama. Ibu yang bersatu oleh David. Namanya apa ini? Soalnya kan dari desa bacanya nggak bisa kan? Percaya ini. David siapa ya? Oh, Belinda. David saja ya, yang tidak tertawa ya dengan senata ya. Nanti ditertawakan saya mas. Nah berikutnya, dua lagi ya. Berikutnya, Bagja. Bagja itu, Bagja analisisnya nanti kalau mau bervisi, apakah ada kekuatannya, apa kelemahannya. Tidak mampu ya, bukan kepala sekolah soalnya ya. Sampai di sini saja saya ya diskusi saja bersama. Ada dipelajari tapi tidak mampu menyelami sampai mendalam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nah, dalam rangka untuk mencairkan suasana, Besti jangan nangis, Des. Tenang, nanti dikasih ini ke ini sini dibagi ibu, Des. Saya buat satu, Des. Ya, silakan di sini. Aku melihat Indonesia, cipta karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
untuk Nanda Desti, ya. Sangat luar biasa. Ya. Ini berkat bimbingan Bu Guru Bahasa Indonesianya, ya. Oh, dengan guru Bahasa Indonesia dengan PPKN, oh sangat kolaboratif ya. Jadi antara kemampuan di bidang bahasanya, bagaimana mengejanya juga bagus, bahkan dulu PPKN bagaimana menghayati dari apa yang dibaca sangat luar biasa untuk Nanda Gesti. Untuk kali ini langkah berikutnya kita akan membuat visi, ya Pak. Kita mau menyelesaikan kalimat rumpang. Nggih. Sudah disiapkan? Oh, nggih. Mohon langsung dipimpin Pak. Sudah, kita langsung ke diskusi. Nanti terakhir di penguatan Ibu Ani panjenengan nggih langsung. Ini diskusinya tidak usah pakai kertas, langsung bisa dikumpulkan. Siapa yang mengusulkan langsung jadi satu saja, ya, langsung jadi satu. Ini yang pertama, pertanyaan pertama, murid saya akan menjadi, silakan yang mengusul langsung bisa dirisum sama Belinda. Kira-kira apa sebenarnya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Murid-murid saya yang saya inginkan akan menjadi murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, berjiwa mandiri, dan ini sikap menghadapi tantangan zaman era globalisasi. Sekian, terima kasih. Berikutnya Diana, yang banyak sudah nanti tidak. Murid-murid saya akan menjadi orang baik. Goyang. Lanjut. Orang baik. Ini Ustaz, muridnya Ustaz. Ya, iya. Sederhana saja, yang saya inginkan murid-murid saya menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Murid yang pribadi soleh soleha, yang berbanyak, yang akhirnya soleh dan soleha. Yang guru bergerak, ada guru bergerak. Ya, siswa, belum ya? Waktunya inspirasi disampaikan hubungan UKS. Ini aja ada 3. Ya, yang pertama murid yang berakhlak mulia, kritis, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Sebutkan namanya, bagus. Murid yang menjadi orang baik, murid menjadi orang baik, menjadi orang yang baik. Murid yang menjadi orang baik, murid menjadi orang baik, Diana. Terus menjadi pribadi yang soleh soleha, itu Ustadz Abnawi. Ustadz itu masukannya Ustadz dan berikutnya yang guru penggerak seperguruan penggerak besar. Bu Diana, Bu Agus, ada 3. Untuk siswa belum yang ada? Belum. Langsung ke nomor 2. Tuangkan ya idenya semua. Saya memimpikan murid yang berkarakter. Bu Leli plus Ibu Hanis. Bu
maksudnya DGP? Berkepribadian yang baik dan memperhatikan penampilan. Maksudnya di sini dalam tata cara berpakaian harus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sebelumnya itu berkepribadian yang baik, berkepribadian yang baik dan berpenampilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah di SMK 3. Bu Eni, nah juga ada berikutnya Ustaz. Saya memimpikan murid yang ingin tahu dan mau tahu. Murid yang mempunyai rasa ingin tahu dan mau tahu. Tentang sesuatu hari ini tentang apa Ustaz? Tentang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Teknologi Ustaz iya. Saya ingin mempunyai murid yang melestarikan kebudayaannya, mempelajari kebudayaannya. Contohnya kalau seperti di Bondowoso, mempelajari kebudayaan Madura. Melestarikan kebudayaan daerah. Iya, kebudayaan daerah. Nah, contohnya bahasa Madura. Iya. Jangan malu pakai bahasa Madura. Iya. Iya. Mana waktu kan bahasa Madura yang saya tahu. Jadi melestarikan kebudayaan tersebut bukan hanya bahasanya, tetapi di sini juga mempelajari tarian-tariannya, juga lagu daerah Madura. Begitu. Karena kita memang berbineka tunggal ika ya, beragam. Jadi kita terdiri atas 34 provinsi kan beragam ya. Jadi mempunyai siswa yang mengakui keberagaman yang ada di negara kita. Keberagaman. Coba deh, bisa disimpulkan gitu. Melestarikan kebudayaan daerah. Cukup berarti itu ya, ya boleh. Cukup berarti itu ya, Banis. Melestarikan kebudayaan daerah sudah berarti itu ya. Nah, terus ada lagi yang murid. Ayo Mas, ada Mas Hani, ada bisa ini. Boleh kok, aman nggak ada jadi. Ya, sudah selesai. Lanjut, murid di atasnya. Murid yang mempunyai rasa ingin tahu dan tahu tentang yang Ustaz tambah. Terus berikutnya, 2 sudah. Lanjut, itu bagus. Sekarang yang nomor 3, sekolah saya percaya bahwa murid dulu, murid sekolah saya percaya bahwa iya aktif Fani percaya, misalnya menurutnya Fani kan sudah difasilitasi oleh sekolah, percaya bahwa setiap orang yang memiliki
siswa yang memiliki karya inovasi sendiri, ya, karya jangan akan diapresiasi langsung, kan bukan akan langsung diapresiasi ya. Fotonya nampang di satu-satunya UKS setiap subuh pasti ada. Setiap subuh mulai jam 3:30 itu muncul sudah. Pak sudah ikut UKS juga, sudah dipercaya malam jam 4 setelah sholat langsung diposting juga. Itu satu penulisan itu semuanya berbasis. Saya disangka guru bagian bengkel teman-teman di STKI, padahal saya itu diapresiasi oleh sekolah, oleh kepala sekolah juga, oleh kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, oleh kepala sekolah dan warga sekolah di SMK 3 Bondowoso. Kalau bukan status kami ikut semua rata-rata, makanya warga sekolah itu tadi bukan kalau UKS buat status yang lain juga ikut. Kalau dia statusnya ada sama semuanya. Ada Fani mulai subuh nampang sudah tadi nampang lagi. Mungkin susah yang sudah 50 kali. Saking bangganya sama Fani. Kalau dengan di sini saya sudah berkasih. Berikutnya lagi sekolah saya percaya bahwa temannya Fani. Saya sudah biasanya ini yang pasti datang lagi begini. Mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pesannya sudah ya siswa. Mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Saya nyampe ke UKS, walaupun sama-sama udah nyampe ke siswa ini. Ini bukan kali panduan. Ada lagi? Ada lagi teman? Oh, jawaban ini jauh begini. Ada dua. Yang lainnya dari sana. Iya. Sekolah saya percaya bahwa toleransi adalah penting. Bertoleransi. Toleransi adalah penting. Bahasanya bertoleransi. Bagaimana? Yang bagus bahasanya bukan? Menjadi toleransi antar warga sekolah. Menjadi toleransi antar warga sekolah. Dosa penting tidak menjadi toleransi bahwa adalah penting dan sangat tidak dikerjakan. Menjadi toleransi antar warga sekolah gitu. Menjadi toleransi dan tidak rasa. Ya, itu ada di pasal berapa di bagus Pancasila bagus. Putih Pancasila. Menjadi toleransi dan rasa antar warga sekolah. Itu contoh. Nah, contohnya kalau dilihat panitia sosialisasi, Pak Satria langsung jadi ketua panitia sekarang untuk toleransi dan dengan rasa dari UKS. Ya. Kalau dilihat bukan lihat senior dan pengalaman, jam terbang sikap tegas, ya bagus, hujanan bagus ya. Ada lagi Pak Ustaz? Percaya bahwa pembudayaan 5S, pembudayaan 5S di sekolah kita sangat penting. 5S di sekolah kita sangat penting. Tepuk tangan untuk MBK dulu, MBK. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang tepuk tangan. Tepuk tangan di MBK.
1, 2, 3, silakan Ibu. Budaya 5S selaktifustik itu masuk ke 3.3 ya setiap ya selama anak-anak kesini ya 3.3 program sekolah ya masuk ke 3.3 Pak Nis sambil di video dulu Pak Nis masuk ke nanti ke modul 3.3 membantu program sekolah modul 3.3 kalau 3.2 ya kalau 3.2 berpihak pada siswa yang PKL iya iya sudah biar kita terang jauh bukan banyak di sekolah itu di video tuh Pak masukkan ke modul 3.3 tadi terakhir yang kulit yang PKL yang diberikan juga enggak sekaligus ini Pak kan sudah dilakukan iya disimpan soalnya tugasnya banyak nanti jadi kita langkah sedikit-sedikit jadi begitu ya jadi 5S ya 5S kalau dibaca bukunya itu sudah masuk ke video itu nanti disimpan setelah disimpan nanti langsung 3.3 dosa nanti kalau ada perkembangan keasikan ini pasti sudah pasti terdepan kan iya programnya sudah dilakukan Bukanya tidak usah baca buku sudah dilakukan semua makanya programnya kita tinggal masukkan aja ya, ada lagi sudah 5S apresiasi dari PPKN dan komunikasi satu sesinya sudah sangat luar biasa berikutnya ada lagi dari Diana sudah bagus sudah siswa juga sudah yang keempat sekolah saya mengutamakan ke siswa dulu ini sekolah saya mengutamakan coba siswa berpikir iya kepala sekolah biar mendengar langsung bahasanya Sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan ketertiban disiplin. silakan buat sampai selesai ini respon dari siswa sendiri ya Pak dan kita menemukan suatu dengan tadi seluruh di sini sekolah kita Sekolah kita mengutamakan ketertiban dan pendidikan karakter yang disiplin. dan disiplin itu bahasanya anak-anak ya bahasanya siswa setelah kita banyak melalui tahapan sering foto bareng sama Bu KS ya iya foto bareng ya tak berhenti ya setelah ganti-ganti anaknya ini ada tadi pas kesana ada lagi kayak foto bersama sampai hafal ya bahasanya Bu KS sudah bisa langsung diserap maknanya seperti apa sama anak-anak ini Bu Didi langsung diserap jadi kita ini saat menjemput kepala sekolah tadi kepala udah foto sama ini akhirnya menemukan sendiri kan kalimatnya ini saya tidak menyangka makan ini terima kasih ada lagi temannya ada lagi ada ini mas sama ya masnya mas ya itu apa kira-kira oh itu tadi tanya itu iya bisa betul sudah sama BP nah murid di sekolah saya iya sekolah saya mengutamakan sekolah saya ketiga mengutamakan apa yang kamu ketahui itu ya kalau ketinggalan tadi belajar berapa belajar jangan belajar paling mengutamakan belajar yang belajar apa ya belajar yang serius itu belajar yang serius rajin dan tekun ya itu bahasanya ini punya bahasa tapi tidak bisa keluar bagaimana belajar serius rajin dan tekun sampai UKS ngajar sendiri tadi di kelas itu guru ASN tidak ada UKS tapi tadi sama orang bapak sudah diposting yuk kok UKS ngajar sendiri langsung di bawahnya dikasih keterangan guru yang ini diajar di
yang menerjemahkan pikiran di sekolah. Ada tadi yang buat yang Dennis, yang bukan ngajar tadi buat nih tadi di posting sama wakil humas tadi. Yang ini preskon rakyat. Bagaimana itu ya? Ada sukses. Terus sekolah saya mengutamakan bagus. Sekolah saya mengutamakan di sini mempelajari nilai-nilai religius ya Pak, keagamaan di situ. Seperti ini yang bertasbih yang buahnya yang bertasbih berarti ya. Nah, nilai-nilai religius. Nah, bertasbih yang sering kita diskusikan bersama itu Bu Titi di forum dan dilihat oleh Bu Anies Bu Titi. Iya. Nah, coba nilai-nilai yang religius setiap hari Jumat. Bisa? Jangan kamu mundur. Diskusi. Kalau boleh sama Bu Anies sudah dijelaskan terus dalam diskusi tentang SMK 3 itu sudah boleh dari mulut satu-satu atau dua tiga sampai itu. Pas dulu ini. Sekolah mengutamakan persatuan dan kesatuan yang ada dalam lingkungan sekolah. Mengutamakan kebersamaan. Sekolah mengutamakan kebersamaan. Persatuan dan kesatuan lingkungan sekolah atau kebersamaan sesama warga. Ada lagi di? Alhamdulillah. Sekolah saya mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Tangan dulu. Suaranya kayak artis. Risa. Pelayanan terbaik untuk siswa. Ketenagaan, jangan itu ketenagaan. Si Risa. Ada lagi? Kalau bekas ini sekali lagi sudah dikupas tuntas sama Bu Anies, sudah sama Bu Legi di setiap program. Ya Bu Titi, setiap program dengan struktur itu, dengan Bu Titi, semua yang melihat semua kertas diurai dengan tuntas sampai struktur senapnya juga, bahkan saya jadi struktur senapnya Bu. Dikupas tuntas itu. Sampai ada yang bertanya pada itu dijaga semua. Iya itu sudah kita rutin sudah dijelaskan. Karena ini pelakunya dan sudah Bu sama 5S-nya juga disampaikan. 5S-nya jadi diskusi panjang kemarin yang sudah disampaikan sama Bu Anies, dan 5S-nya bisa dilihat setiap hari di sana. Luar biasa. Berikutnya ada lagi di kata sendiri. Sekolah saya mengutamakan keaktifan siswa dan penggunaan metode-metode pembelajaran sehingga guru bisa berinovasi dan mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan di sekolah. Sekolah saya mengutamakan keaktifan siswa dan penggunaan metode pembelajaran sehingga guru bisa berinovasi dan mempunyai keyakinan untuk melakukan perubahan di sekolah. Sudah Pak? keyakinan untuk melakukan perubahan di sekolah. Nah, Ibu Diana ada yang senyum-senyum.
Sekolah saya mengutamakan proses. Sekolah saya mengutamakan proses. Proses titik-titik Proses pembelajaran, proses menghasilkan produk dengan cara apa, proses yang dilihat, bukan outcome, bukan output ya, tetapi outcome. itu yang tidak saya Anda mengutamakan proses. Nah, proses bukan outputnya, tapi prosesnya dulu. Semua berproses, semua bergerak, prosesnya nanti bisa dilihat. Tapi besok harus ada karyanya, outputnya bukan prosesnya. Prosesnya tidak ada batasannya. Mengutamakan proses. Sambil guyon-guyon ya PS, biar santai ya PS begitu ya begitu. Nah, mengutamakan proses. Ada keterlanjutannya jadi proses apa jadi mengutamakan proses? Iya. Apa saya? Iya, coba Di depan itu kan penjelasannya ya Pak ya. Jadi itu mengutamakan proses yang menghasilkan outcome. Jadi output produk yang ada di depannya Ibu Kepala Sekolah itu produk, itu outputnya ya. Tetapi outcome-nya bagaimana anak-anak dengan rasa gotong royong, kerjasama, kritis itu ada di dalam proses itu. Dan anak-anak harus tahu, gurunya juga harus tahu bahwa menghasilkan produk itu tidak bilang simsalabim, tidak. Bagaimana membawa pikirannya anak-anak itu supaya menghasilkan produk yang memang ada impact-nya, gitu, efeknya banyak. Itu dia berproses, mengutamakan proses perkara nanti hasilnya itu nanti dilihat dari prosesnya. Prosesnya semakin baik, semakin lama nanti akan menghasilkan produk. Dan gitu ya jadi baik pembelajaran atau dalam produk yang lain gitu ya jadi dapat mengubah luar biasa. Berikutnya itu terjemahan dari guru-guru ya Bu. Ini menerjemahkan dari pemikiran guys. Sudah selesai ya? Bu Ustaz, tunggu dulu ada pas. Nah, berikutnya yang nomor 5. Murid di sekolah saya sadar betul. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa Murid di sekolah saya sadar betul bahwa keberhasilan ditentukan oleh semangat sendiri dan motivasi diri sendiri. motivator jawabannya. Ditentukan oleh diri sendiri. Keberhasilan ditentukan oleh semangat dan motivasi diri sendiri. Si Fani kayak motivator itu sudah. Ini sangat-sangat Murid di sekolah saya sadar betul bahwa memiliki potensi dan berjiwa karakter. memiliki potensi dan memiliki jiwa karakter atau jiwa yang berkarakter, berjiwa dan memiliki potensi dan berjiwa karakter. Ya bahasanya itu Pak Bu ini memiliki potensi dan memiliki jiwa WD itu memiliki jiwa karakter. Itu betul sudah? Hah? Memiliki karakter itu ya? Memiliki karakter atau garis miring, memiliki karakter atau jiwa? Memiliki karakter. Oh ya itu saja. Ada bosnya. Seperti ini maksudnya. Ya Pak. Nah, ini memiliki potensi dan memiliki
karakter. Ya, kebetulan banyak maafnya Pak, Masnya boleh kita. Ini Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kedisiplinan sangat berpengaruh besar bagi kesuksesan kita di masa depan. Tepuk tangan dulu untuk Mas ini. Tepuk tangan. Semakin kesini semakin Masnya inspiratifnya ini bahwa kedisiplinan itu memiliki dampak besar terhadap keberhasilan di masa depan. Sudah bisa dijiwai oleh siswa UKS karena UKS Bu BP juga BP-nya ini yang intelnya yang bukunya panjang berapa semua ada bukunya di BP. Kedisiplinan memiliki dampak besar untuk keberhasilan di masa depan. Wih, luar biasa. Catatan kedisiplinan ada di BK semua ya, sudah tercover di BK. Berikutnya ada lagi. Dada sudah jatuh ya. Lanjut sudah ini. Dada sudah jatuh. Yang ke-6. Nah, guru, ini guru yang nilai siswa berarti ya. Sekali lagi dari sekian guru di sekolah saya yakin, ini guru ya, mudah-mudahan tidak ada saya yang namanya. Guru di sekolah saya, siswa dulu menilai gurunya. Ini pendidikan siswa yang mendidik, Bu Titi, siswa yang menilai guru ya. Ya, Guru di sekolah saya yakin dapat menuntun dan membimbing siswa meraih kesuksesan dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Tepuk tangan ya. Bu Titi ada kata menuntun. Ki Hajar Dewantara. Ternyata belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dia. Sabar dalam mengajar. Tadi tadi ada yang UKS tadi pagi. Soalnya UKS tadi ada berapa di UKS saya ya di UKS ya. Bukan di UKS. Pani dari siswa. Yang tadi makanya guru di Oh ya, itu dilakukan dalam ini apa pakai itu untuk tangan saja tadi. Oh, gambaran. Oh ya. Kemudian itu kira-kira harapan sebagai seorang murid itu gurunya yang diinginkan anak-anak gitu. Gurunya menuntut murid atau menunjukkan program-program yang bisa mengembangkan potensi atau bakat murid tersebut dengan ke proyek-proyek atau program yang dari sekolah, dari luar, bisa dari seperti itu. Bisa atau itu nih, atau itu ditambahkan dengan kata-kata ini. Nanti sebelum dokumen ini kita serahkan ke UKS. Dijadikan referensi sama UKS. Harapan murid bisa dinampung. Iya, seperti itu. Atau di situ ya. Potensi yang dimiliki oleh siswa 6 dan
ke gurunya. Oh, gitu dari siswa ini. Terus lanjut ya saya. Nah, ada kan yang enam? Ada bos? Gak usah boleh kan tinggal ya. Tinggal siswanya. Nomor 6 ada lagi, Bu. Di tangan tangan ya, kita bingung. Nah, yang enggak banyak ini. Ini bisa dibagi. Guru di sekolah saya yakin bisa berkembang. Bisa mengembangkan diri ya, Bu. Guru di sekolah saya ini mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Mengembangkan diri secara mandiri. Secara mandiri, mengembang juga. Iya, mengembangkan diri. Iya. Ini mendapat ujian di luarnya. Di luarnya. Oh, setelah ujian dilanjutkan di sebetulnya dilanjutkan. Guru di sekolah saya yakin bahwa filosofi Ki Hajar Dewan Loro harus melekat pada pribadi guru itu. Filosofinya Ki Hajar Dewan Loro sebagai guru yang baik adalah ingarso sungturodo semua kan itu harus melekat pada pribadi seorang guru. Nyambi filosofinya itu, nyambi filosofi Rodo itu bagi Guru di sekolah saya yakin bahwa setiap anak adalah istimewa karena memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk bantu saya ya. Oh, sudah selesai satunya. Satunya sudah selesai. Belum, tinggal tunggu wisuda makanya. Pintar. Soalnya di kantin bukunya banyak, akuntansi, pemasaran. Ini suruh kuliah. Kemarin suruh kuliah disuruh siapa? Suruh kuliah. Hah? Pak? Sampaikan ke rumah kalau sudah lulus ini, sudah lulus sudah. Ada lagi yang lainnya? Ada sudah ya. Lanjut ke ada lagi Bu? Tidak. Tidak ada, sudah selesai. Sudah selesai. Ini yang tahu sudah sampai 6 jawabannya sudah selesai. Sampai di sini ya. Sudah selesai diskusinya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, sekali lagi ini nanti sama dengan yang Bu Uledi, teman kita guru penggerak Bu Anies akan disampaikan ke kepala sekolah dengan begitu. Ya saya juga akan disampaikan langsung ke rekomendasi ke kepala sekolah, mungkin sebagai refleksi apa yang tidak sampai di guru dengan di siswa itu sudah bisa direfleksikan oleh kepala sekolah. Ini selesai begitu. Berikutnya sudah selesai. Itu kan bisa bergantian dan bisa dipetik. Terima kasih Pak sudah memimpin diskusi kali ini ya, diskusi tentang visi atau cita-cita
Karsa Perubahan Sekolah, di mana ini isinya tentang tujuan, arah, cita-cita yang hendak dicapai maupun yang diwujudkan pada sekolah masing-masing. Ini tadi sudah ada keterlibatan dari semua pihak, dari rekan sejawat, ada dari murid-murid juga dilibatkan ya. Sangat bagus sekali ya. Sama kemarin juga sudah melaksanakan, ini hari ketiga ada tampil sulam di masing-masing penampilan dari para CGP ini dalam rangka berproses ya, berproses untuk menuju ke arah kebaikan bersama. Jadi kami mengucapkan terima kasih semua yang sudah hadir di sini, kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti juga di terakhir ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah ya. Diskusi kali ini sangat seru ya, sampai Pak Dar bisa curhat dengan Kepala Sekolah apa yang sudah dirasakan. Bu Ani itu minta sambil terus bergerak ya, sesuai dengan CGP, program bergerak dan menggerakkan. Itu ternyata beliaunya sudah melaksanakan, walaupun sini belum sekolah menggerak ya, derek ya. Tapi alhamdulillah dari guru-gurunya semua sudah tergerak, bergerak dan menggerakkan semuanya. Imbasnya Bapak Ustadz siapa tadi? Iya, Bapak Ustadz juga masuk di dalamnya, ibu dia juga nah, terus sampai Mbak bisa ketularan juga ya. Dan dari kolaborasi ini ada yang bermacam-macam. Pak Sudar dengan kejujurannya ngomong apa adanya di hadapan beliau ya, di hadapan beliau ibu kita dan Bu Diana karena orang matematika jadi taktis ya, gitu bahasanya, singkat Pak tapi mengenang gitu ya, tidak mau bertele-tele yang panjang. Dia yang penting actionnya seperti ini loh, aku maunya ini ya, seperti ini. Nah itu orang matematika ya, langsung tastis gitu. Kalau Bu Leli orangnya tegas, Bu Leli itu langsung ini orang ingin nah gitu. Kalau Bu Leli orangnya memang seperti itu, energi, bersemangat. Nah ini yang bagian tengahnya Bu Ani. Halus, lembut, tapi dia menghimpun dari apa-apa teman-temannya. Dan Pak Sudar ini yang jujurnya banget ya. Terus Bu Leli yang berapi-api, bersemangat. Bu Diana yang tek, Bu Leli yang menengahi. Orang gitu kok gini. Nah, jadi kolaborasinya sangat bagus di SMK 3 ini. Saya sangat apresiasi banget dari guru-gurunya. Insya Allah ini SMK 3 akan selalu terdepan. Itu saja dari kami untuk pelaksanaan diskusi ini. Kami sambil mengingatkan untuk teman-teman CGP, jangan lupa lembaran untuk pengisian dari rekan sejawat dengan siswa, kepala sekolah, dan jangan lupa untuk besok ada tes awal modul 2, jadi ada pretest mulai besok jam 9 sampai nanti jam 12 malam untuk besok yang rekan-rekan CGP. Itu saja dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo buka es. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan angkat seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bu Titi selaku pengajar praktek, Pak Sudaryono yang kali ini punya sesi untuk presentasi tentang cita-cita, ya, mimpinya, nah yang disampaikan kepada anak-anak JGP angkatan 7, GP yang sudah lulus angkatan 5, O4, ibu bapak yang diundang hari ini dan lain-lain luar biasa. Alhamdulillah ini asli
sampai membela-bela ingin masuk karena ini secara seperti ini ingin mengetahui apa sih yang ada di hati pikiran ya Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi terima kasih Pak Sudar melengkapi dengan 4 anak yang buat bangga ternyata kalian berani menyampaikan idenya walaupun ya terutama good ya, walaupun pertama di Fani sajaannya semakin ini semakin aneh, wah kok temanku ini, nah kok ada sih belum ya dinamanya buahnya aja belum ya. Oke, jadi artinya anak-anak kemampuan bertanya, menyampaikan ide itu memang harus kalian ekspor. Dan kali ini Pak Sudaryono memberi panggung dan ruang. Jadi teman-teman sekalian sering-seringlah berikan panggung ke anak-anak. Ya. Jadi satu supaya pede, supaya mereka walaupun tadi kita misalnya mau foto atau apa, anak-anak tuh masih ada rasa tidak pede. Padahal itu dunia mereka untuk show of themselves, itu dunia mereka. Ya, ternyata ayo beri mereka panggung anytime kepada anak kita. Ternyata 4 tuh bisa, hari ini bisa. Besok lagi panggung-panggung yang lain yang bisa untuk mengangkat self of confidence anak-anak kita. Nah, terima kasih Pak sudah hari ini berikan panggung mereka 4 ini di depan berapa orang? Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Nah, ini adalah cara memberi panggung. Makanya kenapa Boni kemarin sampaikan Bapak Ibu sebelum belajar beri panggung anak-anak itu, walaupun panggungnya only in front of the class. Ya, say something, speak their feeling, itu sampaikan. Sehingga anak-anak jangan langsung pada KD atau CP ini. Nah, tadi berangkat sekolah, apa yang kamu rasakan? Atau tadi kamu siapa ya di depan? Nah, seperti itu. Jadi coba presentasikan, jangan pakai kata presentasi, ceritakan. Nah, itu pasti anak-anak tidak merasa seperti menyampaikan materi, tapi apa cerita. Kita akan diceritain ya Bu ya. Senang cerita, senang kayak tadi. Bu ini tadi bukan belajar Pak Sudar. Tidak, itu memang one of my way ya, to be closer with the students. Bu ini memang itu adalah cara untuk semakin dekat dengan anak-anak. Kebetulan tidak ada gurunya, Bu ini bagian sana, tidak ada gurunya. Oh ini sasaran saya karena Pak Bu ini ingin lebih dekat dengan anak-anak. Tadi hanya bermain sambil belajar. Bu ini combine pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan matematika, kelipatan. Ternyata anak-anak berkelipatan juga saya mikir bahasa Inggris dari 1 sampai 20 juga saya mikir. Artinya, nah ini pelajaran integrated learning itu penting. Nah itu tadi kata Bu Diana, pembelajaran proses itu penting. Hasilnya tidak harus sukses hanya tergantung how to get that goal. Nah seperti itu. Pernah melihat atlet yang ngos-ngosan tapi dia juga tidak juara, tapi dia menyelesaikan sampai finish, itu adalah juara. Bukan di tengah-tengah langsung give up. Saya tidak kuat sudah langsung semaput. Ya itu diharapkan oleh Bu Diana. Artinya ada fighting, ya, ada rasa semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sampai titik finish itu kan. Jadi output sama outcome, bukan kalau outputnya oke bagus tapi kita tidak tahu proses anak itu dari mana. Itu Bapak Ibu ya, terutama saat dari dulu nilainya bagus-bagus toh. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak tahu bagaimana anak itu mendapat nilai, sudah tanya? Ya, iya. Apakah Bapak Ibu tahu anak-anak kita tuh pusing dengan tugas Bapak Ibu, one subject, one tugas? Sudah bertanyakan ke anak-anak? Nah itu yang penting, saya menyelesaikan tugas saya, menyelesaikan KD. Tidak tahu feeling anak-anak itu. Makanya betul tadi ini luar biasa Bapak Ibu mengetahui anak-anak itu bagaimana, artinya berharga kepada anak. Jadi tadi Bu Ani tidak ngajar. Ternyata di situ Bapak Ibu mereka tidak pede. Nah ini pasti tidak pede ke gurunya saat kita bermain game simple. Bu Ani bermain game bahasa Inggris, ya. Di kelipatan tertentu tidak menyebutkan angkanya, tapi di
kita beli kata-kata yang the best itu adalah doa. Jadi terbaik, main terus tahu apa konsekuensinya, disuruh menyanyi sulit. Artinya keseimbangan otak kiri dan kanan belum kita seimbangkan, betul Pak Kalian? Belum kita seimbangkan. Make kok terlalu banyak Boni yang ngomong enggak ya? Enggak ya? Buat pembelajaran itu fun. Jangan otak kiri tok Bapak Ibu. Anak-anak itu tadi, ayo, saiki sing asik nak lagunya nggak ada. Itu artinya Bapak Ibu buat itu pembelajar. Ojo langsung. Ternyata tadi konsekuensi kamu lari satu lari ke sana, lari terus kok lari. Nah, ayo pagi ini kita tuh happy, udah begitu. Apa yang bisa kita buat happy ini apa ya? Balonku ya Bu ya. Nah, seperti itu. Musik saya isi lagi tren ya. Buat ini mancing. Saya juga tidak ada. Akhirnya menyanyikan lagu Lihat Kebunku apa ya lagu itu Bapak. Artinya ayo seimbangkan otak kanan dan kiri. Jadi kita tuh as the actress, as chef, ya kan, memasak juga sebagai artis. Asik gitu nanti. Nah, setelah itu baru ke pembelajaran. Makanya otak kiri sama kanan Bapak Ibu seimbangkan. Dan Bapak Ibu harus pede. Jangan tidak biasa Bu. Nah yuk biasa ya. Biasa seperti itu. Nanti asik kalau kita bahas tadi Ibu siapa? Bu Leli. Pembelajaran metodologi macam-macam yang bisa membuat anak sesuai kebutuhannya. Sementara kita itu kan dibuat sama ya Pak Andi. Mas apa namanya? Coba Adib terus ini Lala ini ini Lala Adib sama Fandi. Nah, ini anak-anak ini beruntung masuk di sini. Coba Bapak Ibu tanya, apalagi ini Bu Titi tanya sih ini bulan keulangan di panjat ayo. Nah, karena Bapak Ibu kan tes yang pasek sama. Apakah Bapak Ibu tanya kamu senang tes bentuk kayak apa yang sudah tanya gitu? Tapi yang ada keluhan, wis tak tes tak balik tetap Bu. Ya jangan grade-nya kalau dia bahasa Inggrisnya 1 sampai 10 menghitung that's sudah kompetensi. Ojo sampai 1 sampai 100. Tapi dia punya kompetensi beda, mungkin larinya cepat. Bapak Ibu suruh lari kan nggak bisa kok. Nah mungkin itu. Jadi pahami tadi siapa itu karakter siswa, menuntun siswa kata yang bisa, tuntun itu. Asik Bu kalau bicara anak itu. Buat itu sebenarnya tadi ini kosong. Nah, anytime saya akan masuk lagi. Karena disitulah kita ada anak-anak, ada chemistry untuk bercerita. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Tadi saya masuk Bu di kelas DBIB berapa itu Pak? 1, 2, 1. Oke, coba berdiri semua. Bukan itu cek kerapian. Udah dijemput, saya itu berhadapan-hadapan. Ayo saling cek temannya si rapi terus boleh ambil yang rajinnya rapi. Nah, kalian seneng enggak sama ini? Boleh apa namanya? Subhan. Seneng Bu, kenapa? Karena rapi. Nah itu. Jadi biar mereka yang ini. Setelah itu coba cek mejone. Ada enggak sampah di situ? Buat hitung 1 sampai 5 ya. Nanti kalau masih ada, itu 1, 2, wah itu nyari taruh ke sampah. Artinya, nah itu juga olahraga gitu. Jadi gak langsung pelajaran. Asik kok. Kok sudah habis ya Bu waktunya? Akhirnya buat terlambat datang rapat di SMK 1 karena ini dengan mereka. Nah, sehingga Pak Sudar itu bukan mengajar, tapi kita bersantai anak, tapi belajar sambil bermain. Mereka kan bilang, wah tuh siapa yang bisa menentu saya Bu? Oke, tirukan. Nah itu loh. Jadi sudah mentoring temannya, gurunya kan asik. Begitu. Ya, itu terus yang kedua berbudaya tadi. Ya. Bapak Ibu, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah budaya, akan menjadi sebuah habit. Ya. Contoh, Bu Aniis, kayaknya Bu Aniis selalu pagi. Kalau
dari jam 6 itu sudah merasa siap. Karena emang biasanya jam 6 kurang 10 berangkat tuh. Lebih dari itu, tuh terlambat. Padahal ya enggak. Itu jadi akan menjadi sebuah budaya termasuk sapa pagi. Ya. Makanya kemarin bulan ini nantang Bu Titi, ayo sopo sing mau menyambut anak pagi-pagi tanpa diabsen gurunya. Nah itu artinya Bapak Ibu tahu kan manfaatnya, kita akan tahu kondisi anak-anak, gak hanya guru BP sama tatik ya. Iya. Jadi nanti kita akan lebih sayang kepada anak-anak Bapak Ibu, akan lebih perhatian kepada anak karena kita tahu kondisi anak-anak itu. Dan saya sudah merasakan lebih sayang betul. Kenapa kok Bu Ani? Kemarin duduk bareng ya Bu Ani sama anak-anak di futsal. Ada di sini ya di futsal ya? Kemarin, oh ya. Kita makan kue bareng gitu. Jadi itu yang kita dekati dengan anak. Kasihan kalau sudah begitu. Makanya coba usahakan pagi. Berarti kalau udah bisa pagi, nggak boleh situ pondok Bu. Saya mau jam berapa Bu? Nah seperti itu. Itu dicoba, maka kita akan lebih sayang kepada sudah merasakan nanti. Yang mendoakan kita juga banyak. Nah itu yang membuat Bu Ani kenapa kok sering menyambut, kadang juga nggak menyambut karena ada yang dikerjakan. Terus tadi info Willy aspiratif ya, apresiatif ini merupakan hal-hal yang positif yang kita perkuat yang positifnya. Artinya kita fokus pada kebaikan. Berbanding ya, tak simpulkan sih daripada mengumpulkan definisi yang panjang. Fokus pada kebaikan. Ojo fokus pada kekurangan. Maka kita akan selalu bersyukur. Prestasi tidak harus yang dipialai, ya. Anak yang satu adik lagi. Kalau dulu istirahat lepas, apa nih Mas? Kelambi contohnya saya, contoh. Nah sekarang enggak sudah, tetap masuk sampai pulang. Ini contoh, itu berarti sudah prestasi. Tidak harus menerima piala. Ya, contoh Pak Aknawi, ini contoh. Karena Bu Ani dia selalu tertib dengan aksesoris kepegawaiannya. Ya, Bu Ani ini perhatikan loh, betul ya Pak Aknawi? Bu Ani perhatikan betul. Nah itu juga prestasi. Karena banyak orang yang memikirkan pakai ini loh, ada ya? Hilang ya? Oh ada. Banyak orang yang memimpikan pakai ini ya begitu ya. Nah, setelah kita dapat lagi gak digawe. Nah itu. Anak-anak itu juga kalau sudah tertib prestasi. Karena banyak anak yang ingin sekolah di SMK 3. Makanya kalau ini lengkap itu prestasi. Patuh sama gurunya, tidak buang sampah sembarangan. Nah dia. Ini tolong juga titip buat Bapak Ibu kalau ngajar juga ya sambil dicek di sebelah jendela. Ya, itu biasakan Bapak Ibu. Ya, coba boleh punya waktu tak pilih diri. Jadi nanti anak-anak bukan cek dalam, yuk kita cek keluar. Tapi nyolong bersihkan jangan gitu. Nah, kira-kira itu berkalian bagus enggak dipandangnya dipantik. Katanya tadi siapa berpikir kritis, ada kan tadi? Ya, siapa yang berpikir kritis tadi? Ada kok dari Bapak Ibu. Bu Agus, berpikir kritis dari situasi Bu Agus. Ajak yuk jalan-jalan keluar yuk. Sudah siang ngantuk yuk, langsung semakin pelajaran bahasa Madura. Kula tak oneng Bu, misalnya ya. Pada bayi Februari Wani malah dosa. Ayo kita keluar yuk. Kira-kira coba anak-anak lagi. Leres. Olah pen situasi luar berbeda jendela. Kan itu praktek kan? Rakeran sehat apa bunten gi? Nah itu ya. Punten Bu Guru. Nah, anak apa? Bener ya Bu? Kadang apa? Oh, pon apa? Nah, itu kan praktek daripada tapi itu Bu Guru karena buang sampah sembarangan. Nah, soalnya sehat bersih
Ibu. Ya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nggak akan ngantuk bahasa Madura, Bu, karena mikir, gitu loh. Mikir, nanti jadi pulang. Nah ini kalau kotori akan merepotkan siapa? Itu namanya pakai restoratif justice. Jadi nanti tidak tahu di JGP diajar tidak restoratif justice, yaitu mengatasi masalah, tapi kita tahu bagaimana itu korbannya, pelaku sama orang lain itu pakai restoratif justice. Boleh mikir mana itu loh. Yang kemarin apa Bu? Coaching sebagainya orang ada restoratif justice. Jadi itu seperti itu nanti Bapak Ibu ya. Nanti kita akan banyak belajar. Bapak Ibu punya waktu di sini supaya nanti kita adakan workshop nanti 32 jam. Jadi kita langsung Pak Acak. Nanti Bu Ani akan berikan yang Bu Ani tahu sedikit. Bu Ani sudah di-share beberapa tempat kok apa keluarganya dia belum. Jadi itu Bu ya. Nanti dilihat itu ya. Coba nanti. Terus Bu, Ibu, Bapak kan ingin tadi apa? Bergerak kalau menggerakkan budaya positif tidak kita lakukan secara personally to myself, nothing ya. Budaya positif harus ada di kita. Budiana, coba cek sekelilingnya apakah itu masih ada sampah berserakan setiap pagi, siang, sore. Makasih Pak Sudarma, betul Bu Ani, itu kelihatan sampah sedikit pasti, tapi dampaknya sudah bersih sekolah kita ya gitu ya, bersih. Senang anak-anak supaya bersih terus gimana nak? Ya mau kan walaupun bukan sampahnya untuk pungut. Semoga itu bisa membawa kita masuk surga. Tuh, kita nggak boleh GR dengan puasa kita, sholat kita, ngaji kita, tapi pada sampah tidak peduli. Ini bukan ustazah, bukan. Karena Bu Ani punya keinginan mungkin itu yang dari Allah kita masuk surga. Itu yang buat Bu Ani senang milih sampah. Tapi kalau punya dulu juga bukan contoh yang baik kalau Bu Ani yang milih. Makanya kalau pasti Bu Ani aja untuk milih ya. Masa anak-anaknya dibiarkan kita milih enak, nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu tolong ya sekelilingnya biar tidak memberatkan pekerjaan bapak si bersih. Pasti boleh Pak, Bu, kan kasihan Mas Darto makin kecil itu. Ya kan? Karena boleh minta tolong, Bu sudah ganteng kayak Mas Darto. Iya Bu, tapi di sini nah kan kasihan. Meringankan pekerjaan orang lain itu adalah ibadah yang ini itu apalagi sampai embung ya, embung-embungan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Terus Pak Sudar, terima kasih curhatannya. Artinya Bapak Ibu ini yang harus kita lakukan ya, karena selama ini para orang tua anak kita belum tahu karya anak-anak secara keseluruhan, begitu ya. Kalau di pameran apakah mereka datang semua di alun-alun? Tidak. Di sini besok mereka akan hadir sehingga kita sambut dengan karya anak-anak yang luar biasa. Ini untuk siapa sih sebenarnya? Ayo, untuk anak-anak supaya terus menggali potensi terbaiknya. Sudah banyak pembelinya apa nih dari orang tua? Ya orang tua besok suruh beli. Ini Pak, saya buat ini Bu. Nah, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu, Bu Titi, terima kasih kesempatannya. Tadi yang sudah dicatat itu Bu Ani juga nyatet. Nanti Bu Titi kita bisa sharing mungkin dari catatan anak-anak versi anak-anak SMK 3 sekolah yang menyenangkan itu seperti apa. Salah satunya disampaikan oleh anak-anak. Ya, nanti saya punya datanya dari Bu Anis, dari Bu Mareta dan Pak Satria berdasarkan curhatannya anak-anak. Kalau Bapak ingin tahu, Ibu ingin tahu, nanti bisa kita share terus kita refleksikan diri. Sama-sama, bukan it's not my task, my job, our job to give pelayanan apa tadi? The best excellence, ya, service to our students. Nah itu ya budi saya, memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Siswa juga begitu, harus apa? Harus taat dan patuh kepada guru. Karena di sini orang tua kalian, maka pasti sukses kalian. Itu terima kasih kesempatannya.
Cuma buat diharapkan sebenarnya ini Bu Titi tadi ada flyer yang mengakomodir kegiatan ini. Tapi sampai jam siang nggak jadi-jadi, katanya boleh yang membuat. Oh iya tuh. Nah, ini adalah kebahagiaan tersendiri buat Bu Ani, Bu Titi. Kalau di status Bu Ani itu ada kegiatan yang keren dari Bapak Ibu guru dan anak-anak itu ya. Tapi mungkin masih belum ke sana. Ya, ya. Karena sudah berlalu. Silakan nanti anak-anak kegiatan apapun, ya ibu bapak juga silahkan Bapak Ibu mengkreasikan dengan flyer refleksi. Saya dapat 2 refleksi dari anak OSIS tentang bagaimana melihat orang lain atau masalah atau apa. Nah itu kemarin saya share. Dan ini ada lagi nanti saya pantik insya Allah tiap minggu ke anak-anak OSIS supaya berpikir kritis itu tadi, mau menyampaikan pendapat. Nah itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sering melakukan itu ke anak kelasnya? Sudah? Oke, kirim ke Bu Ani, Bu Agus gitu ya. Jadi itu adalah bagian untuk memperkuat literasi anak-anak berpikir nalar untuk disampaikan. Ya. Jadi Bu Ani senang pasti Bu Ani tak jadikan status. Jadi demikian, so far so good ya, so far I'm so proud of you all. Sehingga besok kita sukseskan bareng dengan tertib dan menyenangkan. Tadi kata Evani, ketertiban penuh disiplin, ya, dan kedisiplinan menentukan kesuksesan, katanya sekali. Jadi Bu Ani mengingat di sini. SMK, Jawa Luyu SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat, SMK Mitika Bondowoso luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga anak kita menjadi anak sukses dunia akhirat dan mulia hidupnya. Kita juga dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan hari ini adalah hari 1 abad Nahdlatul Ulama ya. Tadi saya menikmati YouTube-nya karena itu nanti tonton terus supaya kita terakses terus. Ya nanti sampai ada streaming tidak apa-apa ya. Jangan menyalahkan ngajar ya. Tidak streaming tidak apa-apa, masih ada nanti ya. Seperti itu untuk menambah cinta kita untuk merawat NKRI gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.